Selamat pagi teman jalan. Jalan-jalan hadir kembali pada hari Minggu ini dengan rekomendasi destinasi wisata seru. Nah, sebelum kita kasih tahu tujuan destinasi kita minggu ini, kita mau berbagi tips buat kamu yang akan bepergian menggunakan jalur udara di tengah pandemi COVID-19. Pertama, sebelum akan bepergian, pastikan kondisi badan kamu dalam kondisi sehat karena kita wajib jadi wisatawan yang bertanggung jawab. Kedua, siapkan barang-barang yang kamu butuhkan untuk proteksi lebih maksimal. Bawa masker cadangan, bawa botol minum kamu sendiri, dan juga bawa hand sanitizer. Jangan lupa selalu taat protokol kesehatan. Reza di Sastra. Kirain Marquez. Wah, mentang-mentang nih kita udah ada di spot selfie-nya Marc Marquez ya, karena sekarang kita udah ada di Lombok. Nah, hari ini kita mau ke Mandalika. Betul banget. Kita mau explore Lombok dan Mandalika. Bener, karena Mandalika selain terkenal dengan ikon sirkuitnya, kita juga bakal lihat wisata alam yang ada di sini. Terus kekayaan budaya dan kulinernya, pokoknya lengkap deh. Makanya nih jalan-jalan mau ngasih kalian itinerary seru yang bisa kalian datengin saat udah tiba nanti. Waktunya kamu untuk jalan-jalan di Indonesia aja ya. Yuk kalau gitu, aku udah gak sabar pengen lihat-lihat Mandalika yang udah siap menerima event internasional ini. Yuk, jalan-jalan di Indonesia aja. Let's go! Teman jalan, Mandalika yang kita datangi ini merupakan kawasan wisata di Kuta, Lombok Tengah. Mandalika sudah ditetapkan sebagai salah satu destinasi super prioritas oleh Kemenparekraf. Nah, untuk sampai ke sini, kamu tinggal naik pesawat ke Lombok. Dari Lombok, kamu bisa langsung sewa mobil ke Mandalika. Tenang aja, jaraknya deket kok teman jalan. Cuma sekitar setengah jam aja. Ngomong-ngomong soal Mandalika, teman jalan pasti tahu dong tempat yang lagi super hits di sini. Hitsnya nggak cuma lokal aja, tapi udah sampai ke mancanegara. Apalagi kalau bukan Sirkuit Internasional Mandalika. Wow, teman jalan, kita udah ada di Mandalika International Circuit. Penasaran banget, kita pengen lihat ke dalam karena kemarin heboh sempat menggelar event internasional. Wih, kita juga mau balapan nih di dalam. Berani? Berani kita dong. Kita pakai motor paling kebut. Wah, ayo. Jalan-jalan. Di Indonesia aja. Let's go. Sirkuit Internasional Mandalika yang dibangun tahun 2019 ini memiliki panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan. Sirkuit Internasional Mandalika menjadi sorotan karena memiliki panorama alam yang memukau dunia. Keindahan sirkuit semakin ciamik dengan disematkan corak batik Sasambo pada desain lintasannya. Corak batik Sasambo mewakili 3 suku besar di NTB, yaitu Sasak, Samawa, dan Mbajo. Jadi kebanggaan banget ya, bisa menggelar event bergengsi sembari memperkenalkan salah satu warisan budaya ke kancah internasional. Teman jalan, mumpung lagi di sirkuit nih, kita langsung tanya-tanya sama ahlinya. Betul banget teman jalan, kita udah bersama Pak Denny selaku koordinator sirkuit Mandalika yang ini merupakan sirkuit kebanggaan bangsa Indonesia ya Pak. Bangga banget. Dan dengar-dengar nih sirkuit ini harus mengalami proses pengaspalan ulang karena kualitasnya, itu benar nggak Pak? Sebenarnya gini, bukan karena kualitasnya sudah bagus, karena pada waktu ada beberapa yang mengelupas. Jadi pada waktu presisen kita aspal ulang lagi. Aspal ulang pun nggak semua, hanya beberapa tikungan, yaitu dari tikungan 16 ke tikungan 5. Itu kita aspal ulang, jadi istilahnya aspalnya tetap homologasi A, jadi tetap bagus, cuman ini lebih bagus lagi. Grade-nya udah terbaik ya. Terbaik, karena untuk MotoGP kan memang harus homologasi grade A. Kalau aspalnya udah bagus nih, kok kemarin ada Marquez jatuh, ada yang jatuh lagi. Jadi kan
tiap pembalap itu mempunyai karakter dan tipikal sendiri-sendiri. Jatuhnya tidak di tempat yang sama. Masing-masing ada yang di tikungan 17, ada 16, ada 1. Jadi kan itu kembali ke pembalapnya. Mungkin bisa aja ngeremnya telat. Telat atau settingan motornya mungkin ya. Jadi ngeremnya telat. Jadi inilah istilah bahasa gampang yang ngerem telat, kepleset, udah jatuh. Apalagi hujan ya kemarin ya. Hujan gitu kan. Ya, kalau kita ngomong masalah global aja yang gampang dimengerti gitu kan. Itu sih. Bukan persoalan ada di sirkuitnya ya. Kalau tingkat kesulitannya ini sirkuit ini? Tingkat kesulitannya ini tiap pembalap ini semua pembalap baru pertama kali di sini. Beda kan kalau mereka balapan di Barcelona, di Amerika, di Jepang mereka udah hafal ya. Begitu masuk sini ya, ini kemana tikungannya? Nah itulah fungsinya mereka praktis latihan. Mengenali sirkuit Mandalika yang super indah katanya. Nah kalau dari karakteristik terus speknya sirkuit ini apakah mungkin nih Pak untuk menggelar event mobil? Kalau 2 event terakhir kan motor. Mungkin nggak Pak? F1 misalnya? Kalau saat ini sih rencananya kita akan menggelar balap mobil GT3. Wih. Itu keren tuh, balapan keren tuh, Ferrari, Porsche di situ. Kemarin dari pihak FIA juga sudah menginspeksi aspal ini. Tinggal kita tunggu hasilnya aja. Oke, berarti ini memungkinkan untuk mobil ya? Kalaupun jadi kan mereka sudah kuat jadwalnya itu 21, 22, 23 Oktober. Wah, kita akan lihat ya. Kita lihat balapan mobil di sini. Semakin seru banget. Berarti event internasional balapan di Mandalika ini. Kita lanjut lagi boleh Pak? Silakan. Ayo. Yuk, tetap bareng kita di jalan-jalan. Di Indonesia aja, let's go! Adanya sirkuit Mandalika juga turut membuka lapangan kerja nih teman jalan. Total ada lebih dari 11.000 tenaga kerja yang terserap saat MotoGP berlangsung. Sekarang kita udah sama Mas Hamid nih, ini salah satu tim Marshall di Mandalika. Iya, dan sebenarnya Marshall itu apa nih? Jadi Marshall itu adalah tim yang paling sigap ketika race berjalan. Jadi pada saat race kan ada accident ataupun ada crash, itu tim Marshall yang langsung turun. Oh, yang kemarin bawain motor iya, itu. Benar. Jadi itu yang tim bawain motor seksi. Marshall. Kalau Masnya sendiri bisa jadi tim Marshall ini gimana ceritanya, Mas? Jadi saya dapat info dari Karang Taruna, Kecamatan Pujut, ketika ada seleksi, yaitu pada saat sebelum pramusim, itu diseleksi. Itu dari berapa peserta tuh yang ikutan? Itu 1.000 lebih, 1.500 lebih ya. Yang dipilih? Yang dipilih hanya 400 orang. Wah, keren. Berarti Masnya sebelumnya ini pekerjaannya kalau boleh tahu apa, Mas? Saya sebelumnya mahasiswa. Mahasiswa. Kalau teman-teman yang lain kan ada 400 orang tuh yang jadi tim Marshall. Itu ada mahasiswa juga, ada petani, ada sebagai guru. Benar-benar membuka lapangan pekerjaan baru atau peluang baru buat warga sini ya? Iya, biar perekonomian masyarakat sini juga makin meningkat tentunya. Kita mau lanjut lihat-lihat lagi sirkuit Mandalika, ikutin yuk. Jalan-jalan Di Indonesia aja. Let's go! Gak mau kalah sama pembalap-pembalap profesional, kita juga mau menjajal aspal lintasan sirkuit internasional Mandalika dengan balapan pakai motor super cepat. Stevie I menjuarai balapan di Mandalika. Balapan, walaupun bukan balapan MotoGP ya. Selamat ya. Terima kasih ya. Terima kasih semua yang udah dukung aku. Puas ngerasain pura-pura jadi pembalap profesional, saatnya kita menengok tempat-tempat wisata yang ditawarkan Mandalika. Destinasi wisata pertama yang kita datangi adalah Pantai Tanjungan.
Pantai ini merupakan salah satu pantai andalan di kawasan Mandalika. Selain berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, Pantai Tanjungan juga dikelilingi perbukitan hijau yang ciamik. Pantai Tanjungan juga memiliki dua jenis pasir yang membentang di sepanjang pantai. Ada yang berjenis pasir halus seperti tepung, dan ada pula pasir bertekstur di bagian kiri pantai dekat bukit. Mumpung kita lagi ada di Pantai Tanjungan, gimana kalau kita jajan kelapa muda? Karena kemarin nih, para pembalap MotoGP juga doyan banget jajan-jajan es kelapa muda di sini. Oh, yang kayak ini fotonya ya? Itu Alex Rins yang foto-foto sambil jajan es kelapa muda ya. Oh my god, aku suka banget. Alex Rinsnya? Kelapanya, yuk kita beli kelapa yuk. Ya, kita cari mana yang jualan kelapa. Iya, terus kita foto-foto biar kayak Alex Rins. Harus dong, jangan mau kalah. Yuk, jalan-jalan. Di Indonesia aja. Let's go. Jalan-jalan di Indonesia aja. Let's go! Puas minum kelapa segar dan foto-foto di Pantai Tanjungan, kita lanjut ke Bukit Seger. Konon, Bukit Seger ini menyimpan asal-usul nama Mandalika loh. Nah, kamu tahu nggak asal-usul dinamakannya daerah ini Mandalika? Kenapa tuh? Karena berkenaan juga nih dengan kisah di balik patung Putri Mandalika ini. Wah, penasaran nih cerita lengkapnya kayak gimana? Simak aja ini dia ya. Teman jalan, Mandalika tak hanya menyimpan banyak keindahan alam, tapi di lokasi ini juga memiliki legenda tentang Putri Mandalika. Dikisahkan bahwa Putri Mandalika merupakan seorang putri cantik dan baik hati. Karena keistimewaannya, ia dilamar oleh banyak pangeran dan pemuda, bahkan hingga luar Lombok. Suatu ketika, Putri Mandalika mengumpulkan seluruh lelaki yang melamarnya di Bukit Seger. Namun alih-alih memilih satu lamaran, Putri Mandalika justru menghempaskan badannya ke Pantai Seger dan menghilang tanpa jejak. Setelah sang putri menghilang, Pantai Seger kemudian dipenuhi oleh cacing laut berwarna-warni. Masyarakat lokal kemudian mempercayai cacing laut itu sebagai bentuk lain dari Putri Mandalika. Demi melestarikan legenda tersebut, terdapat perayaan upacara Bau Nyale yang diadakan setiap tahun. Bau Nyale sendiri merupakan ritual mencari cacing laut yang diyakini sebagai jelmaan Putri Mandalika yang menghilang. Kalau ngomongin wisata di kawasan Mandalika, emang nggak ada habisnya teman jalan. Selain menyuguhkan panorama alam yang memesona, ada juga nih objek wisata dengan budaya dan tradisi yang kental, yaitu Desa Wisata Sade. Desa Wisata Sade terletak di Kabupaten Lombok Tengah. Gak jauh dari Mandalika, cuma butuh waktu tempuh kurang lebih 15 menit aja. Untuk berkunjung ke desa ini, tidak dipungut biaya masuk loh teman jalan. Tapi, kamu juga bisa memilih paket keliling kampung yang ditemani dengan tour guide, dan paket ini dimulai dengan harga Rp35.000 aja. Salah satu keunggulan yang dihadirkan Desa Sade adalah rumah tradisionalnya. Rumah warga desa ini berdinding bambu, beratap alang-alang kering, serta berlantaikan tanah liat dan sekam padi. Total sekitar 150 rumah adat masih bisa dijumpai di Desa Wisata Sade. Salah satu keunggulan yang dihadirkan Desa Sade adalah rumah tradisionalnya. Rumah warga desa ini berdinding bambu, beratap alang-alang kering, serta berlantaikan tanah liat dan sekam padi. Total sekitar 150 rumah adat masih bisa dijumpai di Desa Wisata Sade. Hal unik lain dari rumah khas suku Sasak ini terletak pada lantainya, karena ada tradisi turun-temurun dalam pemeliharaan lantai rumah yang masih dilakukan hingga sekarang. Tradisi ini adalah membersihkan lantai dengan menggunakan kotoran kerbau.
Penggunaan kotoran kerbau ini berfungsi untuk membersihkan lantai dari debu dan membuat lantai terasa halus dan lebih kuat. Hal ini juga dipercaya agar nyamuk menjauh dari bangunan rumah. Desa wisata Sade juga terkenal dengan pengrajin kain tenun khas Lombok. Hampir semua perempuan di Desa Sade berprofesi sebagai penenun. Kain tenun pun menjadi komoditas ekraf utama warga desa yang dijual kepada wisatawan. Jadi yang ini Bu, satu lagi yang ini, terus ini. Cantik-cantik banget ya Bu ya, aduh semuanya deh. Reza, iya nih aku habis ngeborong, soalnya kan di Desa Sade itu kainnya kualitas terbaik, makanya aku langsung beli gitu Za. Kamu juga beli dong, kita tuh harus bangga buatan Indonesia dan beli kreatif lokal. Wah, setuju nih, bener apa kata Akai teman jalan. Tapi kalau kamu ingin juga punya tenun sasak ini, bisa kamu temuin di e-commerce. Dan misalnya nih, kalau kamu kayak Ai beli oleh-oleh di sini, itu tandanya kamu udah berpartisipasi dalam memajukan perekonomian warga sini. Wah, mantep tuh. Nah, teman jalan, sekarang waktunya kita belajar menenun atau istilah sasaknya nyesek atau nensek. Dan kita bakal diajarin sama Ina Fanani. Boleh ya, Ina ya? Mari. Teman jalan, salah satu pantai yang wajib kamu kunjungi saat ke Mandalika adalah Pantai Selong Belanak. Untuk mencapai Pantai Selong Belanak, kamu tinggal berkendara dari Lombok International Airport selama 30 menit. Nah, buat kamu yang ingin belajar surfing, Pantai Selong Belanak adalah tempat yang tepat. Karena ombak di pantai ini tidak terlalu besar, jadi sangat cocok untuk surfing kelas pemula. Wisatawan dapat belajar berselancar bersama pemandu yang menyediakan papan selancar. Aduh. Wah, teman jalan. Ternyata Seru banget. dikirain gampang gitu ngelihat yang pro ya surfing. Kayak tinggal, ternyata jatuh lagi. Masnya sih hebat. Udah berapa lama nih Mas surfing kayak gitu? Mengenal surfing dari umur 10 tahun. Tapi kan dari dulu kan kita sudah sering lihat-lihat tuh orang luar untuk main gitu kan. Jadi merasa tertarik sih. Mulai surfing di umur 10 tahun dan mulai jadi instructor. Kalau jadi instrukturnya semenjak 5 tahun yang lalu. Tapi kalau untuk masuk ke pro surfer, kita udah dari umur 15 tahun sih sebenarnya. Wah, berarti wisatawan sekarang yang datang semakin banyak ya? Iya, semenjak Mandalika menjadi destinasi super prioritas di Lombok, peningkatannya sangat pesat sebenarnya. Jadi Iya. dibutuhkan banyak instruktur seperti kakak ini? Iya, bukan ngeluh, tapi ini adalah suatu kemajuan yang sangat bagus di Lombok, terutama untuk surfing. Peminat dari luar ataupun orang Indo sendiri sudah begitu banyak sih sebenarnya. Hebat sekali. Jadi makin terasa manfaatnya, dampak dari dijadikannya Mandalika sebagai destinasi super prioritas ya. Udah kita mulai lagi ya? Ayo kita mulai lagi. Pengen menunjukkan keahlian sih. Asik. Ya udah yuk kita main lagi teman jalan. Jalan-jalan. Jalan di Indonesia aja. Let's go. Setelah puas mengasah skill surfing, saatnya kita beristirahat sambil ditemani pemandangan sunset yang cantik banget.
Wah, Mandalika emang jago banget ya manjain kita. Gak berasa udah 30 menit kita nemenin hari minggunya kamu. Tapi jangan khawatir, Jalan-Jalan bakal balik lagi dengan rekomendasi destinasi wisata seru lainnya. Pantengin terus Jalan-Jalan setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Cuma di Kompas TV. Jalan-jalan di Indonesia aja, let's go!